Selamat siang bos-bosku semua. Apa kabar hari ini? Senang berjumpa kembali dengan saya ya bosku. Sebelum saya lebih lanjut ke pertandingan kita untuk laga nanti malam ya bosku, di mana laga kita yang kemarin malam di sini kita masih bisa amankan ya bosku. Oke, dari single bet sampai 5 partai yang saya rekomendasikan kemarin itu kita masih masuk ya bosku. Oke, jadi selamat saya ucapkan buat bos-bosku yang mengikuti prediksi yang saya rekomendasikan kemarin. Oke, selamat. Di sini kita bisa amankan laga kita yang kemarin malam. Mudah-mudahan di laga nanti malam kita bisa eh, lebih baik atau bisa mempertahankan laga kita seperti laga kemarin ya bosku. Oke, sekali lagi saya ucapkan selamat buat bos-bosku semua. Single bet boom dan 5 partai yang saya rekomendasikan kemarin ini kita rata-rata masuk ya bosku di single bet atau bukan di handicap ataupun di over-under ya bosku. Oke, di sini untuk laga kita yang kemarin malam benar saja sini seperti yang saya bilang ya bosku, Benedict ini kemungkinan bisa menang itu dengan selisih 1 gol, itu benar aja, itu dengan handicapnya itu dengan skor 1-0 ya bosku, dimana kemarin kita bermain di handicap 3/4. Oke, dan di laga apa kemarin juga ya di sini di laga single bet kita, oke, murah ini bener menang dengan selisih 1 gol ya bosku, itu kita kemarin pegang murah di handicap setengah ya bosku di laga kemarin. Oke, jadi selamat saya ucapkan untuk bos-bosku semua yang mengikuti prediksi yang saya rekomendasikan kemarin. Jadi untuk laga kita nanti malam ya bosku, di sini saya sudah siapkan ada 5 pertandingan yang nanti saya akan bahas. Dan untuk laga kemarin malam di sini saya tidak terlalu banyak untuk mengulas ya bosku, nanti bos-bosku bisa lihat nanti kesimpulannya ya bosku, nanti saya tampilkan aja di awal video. Dan buat bos-bosku yang baru bergabung atau baru menemukan YouTube channel ini, mohon supportnya, mohon bantuannya dengan cara like, komen, dan subscribe YouTube channel ini. Dan buat bos-bosku yang baru bergabung yang masih bingung kesimpulan prediksi kita, saya taruh itu di akhir video ya bosku. Nanti bos-bosku jangan di skip juga ya bosku, karena saya juga ada pembahasan dari setiap pertandingan itu saya rekomendasikan di bagian mana. Bos-bosku bisa simak ya bosku, jangan langsung di skip ke akhir video. Oke, utamakan juga feeling dan analisa bos-bosku sendiri. Di sini saya akan coba untuk kasih bos-bosku referensi atau pertimbangan untuk laga nanti malam. Oke, di sini saya akan lanjut aja bakalan bahas laga kita yang nanti malam. Di sini saya sudah siapkan kembali, itu ada 5 pertandingan yang saya bahas. Oke, dan di sini saya akan lanjut ke laga kita yang pertama. Di laga saya yang pertama ini saya pergi jauh ya bosku, di benua Amerika ya bosku. Oke, atau di Liga Uruguay. Oke, di sini di Liga Uruguay, di mana tuan rumah Albion berhadapan dengan Montevideo City ya bosku untuk laga di malam. Di sini kalau kita lihat emang dari standing klasemen sementara ini baru memasuki awal musim ya bosku. Oke, jadi kalau kita lihat dari laga nanti malam ini, kemungkinan laga bakalan terjadi alot ya bosku, karena dua klub ini juga dua klub bagus ya bosku di Liga Uruguay. Jadi kalau kita lihat emang dari pasaran handicap dan over-under, kemungkinan laga ini bakalan terjadi undergoal. Kenapa terjadi undergoal? Karena di sini kita bisa lihat dari masing-masing perjalanan dari dua klub ini bosku. Oke, saya rasa untuk laga nanti malam ini bakalan terjadi imbang, ini paling mentok ya bosku. Emang kalau kita lihat dari laga head to head di sini dalam 3 laga terakhir Montevideo City ini mampu mengenangkan 2 kali kemenangan bosku. Tidak menutup kemungkinan juga di sini Albion ya bosku juga bisa menangkan laga nanti malam ya bosku. Tapi paling mentok saya rasa kalau Albion ini tumbang, saya rasa tidak ya bosku. Untuk laga nanti malam paling bandar laga ini bakalan terjadi imbang kalau menurut saya ya bosku. Kalau kemungkinan menang ini masih ada Albion ini, kalau tumbang saya rasa agak sulit ya bosku, karena dia juga bermain di kandang. Jadi di sini juga didukung sama pasaran dan handicap yang diberi ya bosku. Ini saya rasa laga ini bakalan terjadi paling buruk ya terjadi imbang atau enggak
Di sini Albion bisa menangkan laga itu dengan skor tipis ya bosku. Oke. Di sini saya menyarankan bos-bosku semua untuk laga nanti malam bisa pegang tuan rumah Albion di nah setengah atau bisa bermain di under 2/3/4. Oke, perkiraan skor dari saya ini bisa 1-0 dimenangkan oleh tuan rumah. Oke. Next di sini saya lanjut aja bakalan bahas laga kita yang kedua. Di sini saya pergi ke Liga Irlandia ya bosku, di mana sini tuan rumah Brownhead berhadapan dengan Dundalk ya bosku untuk laga nanti malam. Nah, ini sudah memasuki hampir akhir musim ya bosku, dimana Bulldog untuk laga nanti malam ini saya rasa bakalan lebih agresif ya bosku, karena dia juga harus mengamankan posisinya ya bosku di peringkat 2, apalagi sini Bulldog lagi dipepet poinnya sama dari City ya bosku. Oke. Brownhead yang bermain di kandang saya rasa bakalan mendapatkan perlawanan dari Bulldog ya bosku. Di sini kita bisa lihat perjalanan di 5 laga head to head. Oke. Brownhead ini cukup menyulitkan Bulldog ya bosku. Di sini kita bisa lihat Brownhead itu mampu mengantongi 3 kali menangan dan 2 laga itu dikantongi oleh Bulldog ya bosku. Jadi intinya Brownhead ini klub yang juga menyulitkan Bulldog ya bosku. Kemungkinan Brownhead yang bermain di kandang bisa mencetak 1 gol ya bosku untuk laga nanti malam. Oke. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over-under untuk laga nanti malam, bos-bosku bisa pegang Bulldog di handicap setengah atau bisa bermain di over 2/4. Oke. Perkiraan skor dari saya ini bisa 2-1 dimenangkan oleh Bulldog. Oke. Next kita lanjut ke laga kita yang ketiga. Di sini saya masih ada lanjutan dari Liga Irlandia ya bosku, di mana sini tuan rumah Salburn berhadapan dengan Pinham. Oke. Nah, di sini yang saya jadikan acuan untuk laga nanti malam, di sini kita bisa lihat dari 5 laga masing-masing 2 klub ini ya bosku. Emang performa tuan rumah ini agak menurun ya bosku, dalam 5 laga terakhir emang dia lagi berada di penurunan performa, tapi kalau kita lihat performanya Salburn yang bermain di kandang ini juga cukup bagus ya bosku. Saya rasa Salburn yang bermain di kandang ini bakalan merepotkan Vince yang menjadi bintang tamu untuk laga nanti malam ini ya bosku. Jadi kalau kita lihat emang dari pasaran handicap dan over-under untuk laga nanti malam paling enak laga ini bermain di under goal ya bosku. Dan di sini saya menyarankan bos-bosku semua untuk laga nanti malam bisa pegang Salburn di handicap 1/4 atau bisa bermain di under 2/4. Oke, perkiraan skor dari saya ini bisa 1-0 dimenangkan oleh Salburn tuan rumah. Oke. Next kita lanjut ke laga kita yang keempat. Di laga keempat di sini saya pergi ke Irlandia divisi 1 ya bosku. Oke, di mana sini tuan rumah Athlone berhadapan dengan Bray. Oke. Kalau kita lihat dari standing klasemen sementara, emang dua klub ini lagi berada di performa yang kurang bagus ya bosku, itu menempatkan posisinya berada di peringkat 7 dan 9. Nah, kalau kita lihat ya bosku, karena dua klub ini sudah keteteran jauh juga cukup jauh tinggalan poin ya bosku. Oke, ini sudah hampir memasuki akhir musim. Nah, di sini kita coba lihat dari perbandingan 5 laga masing-masing dua klub ini. Kalau kita lihat emang dari segi performa dua klub ini kita bisa bilang performanya ini cukup seimbang ya bosku. Oke, tidak menutup kemungkinan juga dilihat dari laga terakhir ini Bray mampu mengantongi skor 3-0 ya bosku bermain di kandang. Oke, jadi kalau kita bandingkan dari pasaran handicap yang dikasih ya bosku untuk laga nanti malam, kemungkinan laga ini terjadi sengit ya bosku. Tuan rumah Athlone yang bermain di kandang saya rasa bisa mencetak gol untuk laga nanti malam, dan kemungkinan juga laga ini Bray bisa kembali mengantongi kemenangan ya bosku, karena Bray juga lagi ada target ya bosku untuk memperkecil ketinggalan poinnya. Jadi kalau kita lihat ya bosku untuk laga nanti malam ini saya perkirakan jadi 3 gol ya bosku untuk laga nanti malam, itu dengan kemenangan Bray dengan skor 2-1. Jadi bos-bosku bisa pegang Bray di handicap 1/4 atau bisa bermain di over 2,5 untuk laga nanti malam. Perkiraan skor dari saya ini bisa 2-1 dimenangkan oleh Bray. Dan next di laga kita yang terakhir atau kelima menurut versi gua, di sini saya pergi ke Liga Bulgaria ya bosku. Ini baru memasuki awal musim ya bosku, atau mulainya laga. Oke, jadi di sini saya rasa
kalau kita cuma bisa pakai acuan atau pakai pertimbangan itu dari 5 laga terakhir dan head to head ya bosku, karena ini baru memasuki laga. Di sini saya juga agak lebih berhati-hati ya bosku untuk laga nanti malam ini, karena dua klub ini agak sulit kita tebak ya bosku. Kalau emang dilihat dari laga head to head ini, Flopit ini lebih diunggulkan ya bosku, itu dengan mengantongi 3 kali kemenangan dan rata-rata juga laga ini terjadi over goal. Oke. Nah, kalau kita lihat emang dari pasaran handicap dan over under ini lebih mengarah ke over goal sih. Kalau kita juga lihat dari pasaran handicap dan over undernya yang dikasih, dan di sini setelah saya analisa atau pertimbangkan ya bosku untuk laga nanti malam ini, di sini saya menyarankan bos-bosku untuk bermain aman aja ya bosku, karena pasaran handicap yang dikasih ini lock Dolphin ini cukup banyak ya bosku. Handicap yang dikasih itu paling kecil handicapnya 1,5. Oke. Yang saya takutkan di sini lock Dolphin ini hanya bisa mengantongi kemenangan itu dengan selisih 1 gol ya bosku, itu yang saya takutkan. Tapi di sini saya lebih bermain aman aja ya bosku untuk laga nanti malam. Di sini saya juga tidak berani nahan tuan rumah ya bosku, pegang Pirin. Jadi di sini saya lebih menyarankan bos-bosku untuk pegang laga nanti malam ini tuan rumah Flopit di over 2,5 atau enggak bisa bermain win di full time. Oke. Sekian prediksi yang saya sudah rekomendasikan buat bos-bosku sebagai pertimbangan atau acuan untuk laga nanti malam. Jika nanti ada seman feeling, mari kita gaskan, jika kurang bisa di skip. Oke bosku, kita lanjut pergi ke kesimpulan kita untuk laga nanti malam, dan inilah kesimpulan kita untuk laga nanti malam. Oke, thank you for watching. Sampai jumpa di next video berikutnya. Ambil yang sehati, yang kurang bisa di skip. Thank you, see you and bye bye.